ANB Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mau tanya masalah akad salam kemarin, Ustaz. Masalah kesepakatan harga. Apakah akad salam itu harga harus disepakati di awal, Ustaz? Artinya sampai kuantiti dari produk itu sesuai dengan kesepakatan, atau bisa disepakati berdasarkan kondisi harga saat pengambilan barang. Artinya berdasarkan fluktuasi harga. Kemudian yang kedua, Ustaz, apakah pembayaran dalam bentuk akad salam itu harus tunai di depan sesuai dengan pesanan kita, atau memang nanti bisa dicicil seperti akad istisna? Artinya kalau misalnya produk mereka itu belum selesai atau masih ada yang mau dijual ke kita, apakah boleh berdasarkan kondisi barang yang kita inikan, Ustaz, barang kita minta kalau memang itu masih ada. Dan yang ketiga, Ustaz, apakah ada hak khiyar dalam akad salam? Itu aja, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam akad salam harus ada kesepakatan harga? Bahkan harganya harus dibayarkan di depan, sehingga harganya tidak boleh fluktuasi, tidak boleh mengalami fluktuasi tergantung dari situasi di belakang, tidak boleh. Misalnya begini, Anda minta sawit 2 kontainer, berapa harganya? Ya tergantung nanti harga sawit pada saat didatangkan. Tidak boleh kayak gitu. Itu bukan akad salam namanya. Kalau seperti ini, jika akad dilakukan di depan, sawit belum ada, dan harganya nunggu nanti, maka itu masuk kategori kali bil kali. Misalnya, akad dilakukan di bulan Agustus ini. Lalu Anda membuat kesepakatan dengan penjual sawit, dengan supplier sawit, nanti harganya mengikuti saat sawit kami datangkan sebulan lagi, karena sebulan lagi baru panen. Dan harga sawit itu mengalami fluktuasi. Jika saat sebulan lagi ternyata harga sawit naik, kamu harus bayar lebih mahal. Kalau harga sawitnya turun, kamu bisa bayar lebih murah. Kalau kayak gitu terjadi, akadnya deal di sini, sementara pembayarannya nanti dan sawitnya belum ada, maka jadinya jual beli kali bil kali. Kecuali kalau Anda berakad dengan pemilik, ya. Misalnya petani sawit, dia punya lahan sawit yang sudah siap panen, cuman panennya sebulan lagi, misalnya sebulan lagi baru panen. Terus Anda akad dengan ini, Pak, kira-kira kalau saya beli sawit 2 kontainer berapa? Berarti kan barangnya sudah ada tuh, karena Anda transaksi dengan pemilik. Kalau barangnya sudah ada, pemiliknya sudah memiliki barang itu, maka tidak perlu akad salam. Akad salam itu berlaku jika barangnya belum ada. Ya. Saya coba tuliskan di sini. Ada transaksi apa, misalnya jual beli sawit. Saya tidak tahu posisi Anda sebagai penjual, pembeli, atau sebagai supplier. Kita tidak bahas itu ya. Kalau yang terjadi seperti ini, A transaksi dengan B, yang B itu pemilik kebun sawit. Di sini ada banyak pohon sawit dan ya sudah kelihatan hasilnya, cuman dia belum dipanen, menunggu sesuai waktu tertentu. Nah, ketika A bertransaksi dengan B, untuk objek yang sudah ada, maka di sini tidak perlu akad salam. Kenapa? Objeknya sudah ada dan B yang memilikinya. Terus akad apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan akad jual beli biasa. Nah, ada 2 metode yang bisa dilakukan. Pertama, jika mendekati panen, ya, jika mendekati panen, maka bisa dilakukan
jual beli borongan. Jual beli borongan. Jual beli borongan berarti kalau kata orang Jawa ditebas, ya. Diborong semuanya. Maka A membeli semua yang ada di sini. Dan itu boleh jika mendekati panen. Indikatornya apa? Sudah ada sebagian besar yang matang atau yang sudah siap panen. Ini boleh. Nah, jual beli borongan, harga harus jelas. Harga harus jelas. Sudah, satu peta ini berapa? Misalnya dikasih harga, misalnya 10 juta. Sudah? 10 juta ini mau dibayar tunai di depan, mau dicicil, mau diapain, terserah. Yang penting pokoknya 10 juta nggak geser. Sementara hasil, kita kan ada harga, ada objek ya. Objeknya berdasar perkiraan. Berdasarkan perkiraan. Takhris namanya ya. Kalau di bahasa apa yang dibahas oleh para ulama tentang jual beli bitakhris. Takhris itu berarti memperkirakan. Kira-kira ini nanti hasilnya berapa? Dia cek. Oh, kurang lebih akan keluar sekian kintal atau keluar sekian ton. Baik. Nah, perkiraan selama dia mendekati hukumnya tidak termasuk goror yang terlarang. Kenapa? Karena dia mendekati, meskipun yang nanti ketika dipanen tetap ada standar deviasi plus minus. Ya. Deviasi itu bahasa Jawanya kiak-kiuk. Nah, ada kiak-kiuknya. Misalnya ketemu 2 ton plus minus 1 kintal. 2 ton dengan 1 kintal selisihnya berapa? 1:20 ya. 1:20. Baik. Berarti kan di sini berapa persen 1:20? X persen, cukup kecil ya. 0, sekian persen. Nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dalam hal ini berapa? 5% ya. 5%. Berarti di situ plus minusnya 5%. Nah, yang namanya takhris perkiraan itu tidak mungkin tepat. Ini nanti akan keluar 2 ton, tepat 2 ton itu tidak mungkin. Itu manusia nggak bisa melakukannya. Dan dulu para sahabat melakukan ini untuk kurma. Sehingga dia misalnya borong kurma, semuanya dibeli 1 peta itu dengan harga sekian, dibayar bisa tunai, bisa dicicil, karena ini jual beli biasa. Tapi itu disyaratkan oleh Nabi SAW harus mendekati panen. Kalau belum mendekati panen, hukumnya nggak boleh. Baik. Kemudian yang kedua, A, B, C. Nah, C ini pemilik kebun. Nah, B ini supplier. Dia punya hubungan dengan banyak orang, dengan C, dengan D, dengan E. C, D, E ini orang-orang yang memiliki kebun. Anda berhubungan dengan B, melakukan akadnya dengan B. B dengan banyak petani. Berarti B ini pemilik bukan? Bukan. Nah, ini boleh dilakukan akad salam. Ini boleh dilakukan akad salam. Nah, ketika melakukan akad salam, maka harga jelas. Harga harus jelas dan tunai. Sehingga tidak boleh nanti Pak ya harganya menyesuaikan. Karena sawit itu fluktuatif. Kadang tinggi, kadang rendah, tergantung suasana di pasar. Nggak boleh kayak gitu. Berarti kan belum dibayar tunai, karena harga masih menyesuaikan. Dan salam yang harganya tidak tunai, sementara B belum memiliki barang itu,
maka statusnya adalah jual beli kali bil kali. Dan jual beli kali bil kali ulama sepakat dilarang. Baik. Kemudian objek juga harus jelas. Objek jelas. Jelasnya di mana? Kriteria harus jelas. Sawit untuk ukuran sekian dengan misalnya bobot sekian kintal. Bahkan waktu penyerahannya juga jelas. Nabi SAW mengatakan, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa bi waqtin ma'lum wa fi waqtin ma'lum. Siapa yang melakukan akad salam, kriterianya harus jelas, timbangannya jelas, takarannya jelas, waktunya jelas. Maka dalam akad salam objek harus jelas. Kalau ini tidak terpenuhi, maka tidak memenuhi syarat akad salam, dan itu hukumnya baik makdum, jual beli barang yang tidak dimiliki, yang dilarang. Wallahu a'lam.